teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan benang policari unit juga ukuran D18, bisa menggunakan hakpen nomor 3 dan 4. Nah, kita nanti akan menggunakan hakpen yang nomor 3 dan menggunakan warna lilac dan warna ungu. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat kurang lebih ada 60 rantai. Lima 58, 59, 60. Di sini kita sudah membuat 60 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai. Setelah itu di lubang rantai yang kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di bagian ujung, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 18 baris atau sesuai dengan kelipatan 3. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-18 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Jika teman-teman kurang lebar atau ingin lebih lebar lagi, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah sesuai dengan kelipatan 3 ya. Setelah itu kita akan membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja, untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, di sini kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Dan jangan lupa untuk lubang tepi alas yang ini masing-masing juga kita isi dengan 2 SC ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 156 SC. Jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang waktunya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC memutar. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC ya. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Kita nanti bertemu di
Bagian SC pondasi kedua awal ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Sekarang saatnya kita masuk untuk membuat motif di baris pertama. Kita slip stitch di lubang yang awal, membuat 3 rantai seperti ini. Kemudian masuk di lubang selanjutnya, membuat 2 DC together. Di setiap lubang kita isi 1. Nah, di sini kita anggap sudah ada 3 DC together. Setelah itu, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian kaitkan, kita masuk di rantai ketiga yang atas. Kaitkan, ambil benang dari rantai ketiga seperti ini. Kaitkan, masuk di sela-sela antara 3 rantai dan DC. Kaitkan, masuk di antara sela-sela DC kedua dan DC ketiga. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian membuat 1 rantai seperti ini. Masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC together. Setiap lubang kita isi dengan 1 DC together. Nah, seperti ini sudah ada 4 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, kita masuk di lubang antara motif pertama dan motif kedua. Nah, seperti ini. Masuk di antara sela-sela DC. Membuat 1 rantai. Membuat 3 DC together. Setiap lubang kita isi 1. Kaitkan, masuk di lubang yang ini. Kita tahan sebanyak 3 kali ya. Kita ambil benang. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Membuat 3 DC together. Setiap lubang kita isi 1. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, ambil benang di setiap sela sebanyak 3 kali pengambilan benangnya seperti ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Nah, lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di bagian yang ini. Lubang atasnya motif kita slip stitch, membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat SC. Nah, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Seperti ini.
Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk di baris yang ketiga, membuat 3 rantai. Setelah itu kita membuat 2 DC together. Nah, seperti ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian kaitkan, ambil benang di DC ketiga yang atas. Kaitkan, ambil benang di sela antara DC dan 3 rantai. Ambil benang di sela antara DC kedua dan ketiga. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian membuat 1 rantai. Membuat 3 DC together. Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, ambil benang di lubang antara motif pertama dan motif yang akan kita buat. Masuk di antara sela DC pertama dan kedua. Kaitkan, masuk di antara sela DC kedua dan ketiga. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kemudian membuat 3 DC together. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, ambil benang sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ketiga akhir, kita slip stitch di lubang atasnya motif. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Nah, kita lanjut di baris yang keempat, membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat SC. Nah, kita lanjut di sini membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai di motif baris terakhir. Untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang langsung saja di sini kita akan membuat SC memutar. Kita slip stitch di SC yang awal. Lanjut membuat 1 rantai. Langsung masuk di setiap lubang, membuat SC.
Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di baris keempat. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang keempat ya. Jadi sudah kita beri penanda seperti ini. Jadi di bagian sisi kanan dan kiri kita beri 2 penanda masing-masing. Kemudian bagian depan dan belakang juga kita beri penanda ya. Untuk bagian penanda ini nanti lubangnya tidak kita isi, jadi akan kita lompati. Nanti fungsinya untuk tempat handle. Jadi seperti ini, langsung saja di sini kita akan lanjutkan seperti ini. Sudah sampai di bagian penanda, kita membuat 2 rantai. Kita lepas bagian penanda, kemudian kita skip 2 lubang, membuat SC di setiap lubang sampai di bagian penanda. Nah, di sini bagian penanda kita lepas, lalu membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti itu ya. Lakukan cara yang sama di bagian masing-masing penanda. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang kelima. Caranya sama, di setiap lubang kita isi dengan 1 SC, kecuali yang 2 rantai di sini kita isi dengan 2 SC ya. Seperti ini. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC, kecuali yang 2 rantai di sini kita isi dengan 2 SC. Lakukan cara yang sama memutar, kita membuat sebanyak kurang lebih ada 10 baris. Kita hitung dari baris yang awal. Nah, kita nanti bertemu di baris ke-10. Di sini kita sudah masuk di baris yang kelima ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang terakhir ya. Di sini kita sudah sampai di baris ke-10. Untuk badan tas jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Langsung saja di sini akan kita slip stitch. Lalu kita putuskan benang. Seperti ini. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri, dan bagian alas nanti bisa kita beri busati dan dalamnya kita beri inner. Dan untuk bibir tasnya di sini nanti bisa kita pasang kancing magnet ya. Nah, seperti ini. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle. Jadi seperti ini ya untuk handlenya nanti. Cara pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Nah, sekarang langsung saja di sini akan kita masukkan di bagian lubang yang ini ya. Kita masukkan dari lubang yang sini.
Nah, di sini akan kita jahit ya. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini. Handle-nya tadi sudah kita jahit ya. Seperti ini. Dan kita rapikan jadinya seperti ini. Cocok sekali untuk tempat mukena. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.